Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izah Karina NIM T 2019-8027. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fotorespirasi pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Apa itu fotorespirasi? Fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Dalam fotorespirasi terdapat titik kompensasi. Yang dimaksud titik kompensasi yaitu merupakan suatu indeks yang digunakan untuk menentukan derajat fotorespirasi. Titik kompensasi sendiri yaitu merupakan suatu keadaan di mana intensitas cahaya menyebabkan karbon dioksida yang lepas melalui respirasi sama banyaknya dengan yang digunakan oleh fotosintesis. Keadaan ini menyebabkan tanaman dalam keadaan statis. Oleh karena itu, supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik, usahakan tanaman mendapatkan intensitas cahaya di atas titik kompensasi. Berikutnya yaitu mengenai fotorespirasi pada tanaman C4. Tumbuhan C4 ini merupakan tanaman yang memiliki laju fotorespirasi yang sangat rendah, sehingga karbon dioksida yang disemat oleh fotosintesis pada tanaman C4 bereaksi dengan asam fosfenol pirufat dalam sel mesofil dan terbentuklah asam malat. Tapi pada beberapa tumbuhan C4 ada juga yang menghasilkan asam aspartat. Asam malat atau asam aspartat diangkut ke mesofil daun dan masuk ke sel seludang pembuluh, selanjutnya mengalami dekarboksilasi. Setelah mengalami dekarboksilasi, akan dihasilkan CO2. CO2 yang dihasilkan di sini akan disemat oleh RUDP karboksilase, kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Berikut merupakan gambar fotorespirasi. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa fotorespirasi ini dimulai ketika suhu meningkat. Jadi, karbon dioksida ini berdifusi secara bebas melalui stomata daun dan melintasi membran kloroplas, sehingga air berdifusi keluar dari stomata. Ketika air berdifusi keluar dari stomata, maka konsentrasi karbon dioksida dalam sel daun akan berkurang. Nah, jika konsentrasi karbon dioksida ini mencapai tingkat kritis, yaitu 50 ppm, maka Robisco berhenti memfiksasi karbon dioksida dan mulai mengikat oksigen. Ada yang tahu berikutnya merupakan gambar apa? Oke, jadi akan saya jelaskan. Ini merupakan gambar yang memperlihatkan kerugian pada tumbuhan jika terjadi proses fotorespirasi. Gambar ini menjelaskan jika Robisco mengikat 6 molekul karbon dioksida pada saat fotorespirasi, maka akan terbentuk 1 molekul fruktosa atau gula. Akan tetapi, jika Robisco mengikat 6 molekul oksigen pada proses fotorespirasi, maka tidak akan terbentuk 1 molekul fruktosa atau gula. Proses fotorespirasi ini menyebabkan hilangnya hingga setengah dari karbon yang telah difiksasi dengan mengorbankan energi cahaya. Namun, fotorespirasi ini juga memiliki manfaat. Yang pertama yaitu sebagai fotoprotektif atau mencegah kerusakan akibat cahaya pada molekul yang terlibat dalam fotosintesis. Dan yang kedua yaitu mampu menjaga keseimbangan redoks dalam sel. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.